Dari julukan Il Diavolo sampai koleksi 7 gelar Liga Champions, AC Milan itu bukan sekedar klub sepak bola biasa. Ini adalah sebuah institusi, ya sebuah simbol kejayaan dan gairah yang udah terukir lebih dari 1 abad. Hari ini kita bakal kupas tuntas sejarah sang raksasa merah hitam. Semuanya berawal dari kalimat yang visioner banget ini. Sejak hari pertama, pendirinya, Herbert Kilpin, gak cuma mau bikin sebuah tim. Dia mau menciptakan sebuah identitas, sebuah kekuatan yang bakal ditakuti. Merah seperti api, hitam seperti rasa takut. Inilah DNA yang mengalir dalam darah Rossoneri sampai detik ini. Oke, mari kita mulai perjalanannya. Kita akan mundur jauh ke belakang, ke Milan, di penghujung abad ke-19, di saat sebuah legenda mulai ditulis. Coba perhatikan lini masa ini. Tahun 1899, klub ini didirikan oleh orang-orang Inggris, makanya kita nyebutnya Milan, bukan Milano. Hebatnya, cuma 2 tahun kemudian di tahun 1901, mereka langsung jadi juara Italia. Tapi, momen paling dramatisnya, itu terjadi di tahun 1908. Ada perselisihan internal soal pemain asing yang akhirnya membelah klub dan melahirkan rival abadi mereka, Inter. Dari perpecahan inilah lahir salah satu derby paling panas di dunia. Nah, setelah memantapkan diri di Italia, ambisi Milan mulai merambah ke seluruh benua. Yuk kita geser dan lihat gimana mereka mulai membangun dinasti Eropanya. Di era 50-an, Eropa mulai was-was nih sama sebuah kekuatan baru dari Italia. Kekuatan ini motornya adalah trio penyerang yang namanya aja udah cukup bikin barisan pertahanan lawan gemetaran. Mereka dikenal sebagai Grenoli. Ketiganya ini dari Swedia. Ada Gunnar Nordahl, si mesin gol yang mematikan, Gunnar Gren sang kreator jenius, dan Nils Liholm sang jenderal lapangan tengah. Mereka ini bukan cuma 3 pemain hebat yang dikumpulin, tapi satu unit yang klop banget. Sinergi mereka inilah yang membawa Milan ke level berikutnya dan jadi fondasi kesuksesan internasional pertama klub. Dan inilah puncaknya. Tahun 1963, Milan mencetak sejarah. Mereka jadi klub Italia pertama yang mengangkat trofi Piala Eropa. Kemenangan ini nggak lepas dari kejeniusan pelatih Nereo Rocco yang mempopulerkan taktik catenaccio. Dan ini bukan sekedar parkir bus loh ya, ini adalah seni pertahanan disiplin yang digabungin sama serangan balik secepat kilat. Sebuah revolusi taktik yang pengaruhnya masih terasa puluhan tahun kemudian. Tapi ya, setiap kisah hebat pasti punya babak kelamnya. Perjalanan Milan nggak selalu mulus. Mereka pernah jatuh banget malah, sebelum akhirnya bangkit dengan lebih perkasa. Tahun 1980 jadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah sepak bola Italia. Ada skandal pengaturan skor besar-besaran yang dikenal sebagai Totonero yang mengguncang liga. Dan sayangnya, Milan termasuk di antara klub yang terlibat. Konsekuensinya? Nggak main-main. Sang raksasa Italia dihukum degradasi ke Serie B. Sebuah aib yang tak terbayangkan buat klub sekelas Milan. Ini benar-benar titik terendah dalam sejarah mereka. Tapi justru dari titik paling bawah inilah sebuah era baru dimulai. Tahun 1986, seorang pengusaha super ambisius bernama Silvio Berlusconi mengakuisisi klub. Dia datang dengan visi besar, bukan cuma balikin Milan ke Serie A, tapi jadiin Milan klub terbaik di seluruh dunia. Langkah pertama Berlusconi adalah mendatangkan 3 superstar dari Belanda. Ada Ruud Gullit yang dinamis, Marco van Basten si pencetak gol elegan, dan Frank Rijkaard sang jangkar yang tangguh. Mereka inilah yang jadi pilar dari proyek rekonstruksi besar-besaran yang akan mengubah wajah sepak bola Eropa. Dan dari puing-puing kebangkitan itu, lahirlah sebuah tim yang bakal dikenang selamanya. Bukan lagi sekedar tim yang kuat, melainkan sebuah tim impian atau The Dream Team. 58. Angka ini adalah simbol dominasi absolut. Di bawah arahan pelatih Fabio Capello, Milan menjalani 58 pertandingan Serie A tanpa kalah sekalipun. Makanya, mereka dijuluki Gli Invincibili yang tak terkalahkan. Sebuah rekor yang nunjukin betapa superiornya mereka saat itu. Nah, ini nih rahasianya kenapa mereka tak terkalahkan. Coba lihat nama-namanya di setiap lini. Ada tembok pertahanan legendaris yang dipimpin Baresi dan Maldini, lini tengah yang punya segalanya dengan pemain seperti Rijkaard dan Ancelotti, dan lini serang yang bisa menghancurkan pertahanan manapun. Ini adalah kesempurnaan di atas lapangan. Dominasi itu nggak berhenti sampai di situ. Masuk ke era modern, Milan terus menegaskan statusnya sebagai bangsawan di kompetisi paling elit di benua biru, Liga Champions. 7.
Inilah jumlah trofi Liga Champions UEFA yang telah dimenangkan oleh AC Milan, sebuah prestasi luar biasa yang menempatkan mereka di posisi kedua sebagai klub tersukses dalam sejarah kompetisi ini, cuma di belakang Real Madrid. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah cerita tentang dua final. Di Istanbul tahun 2005, mereka mengalami salah satu kekalahan paling menyakitkan, membuang keunggulan 3-0 dari Liverpool. Tapi, 2 tahun kemudian di Athena, takdir mempertemukan mereka lagi. Kali ini, Milan yang keluar sebagai pemenang. Ini adalah bukti nyata soal kekuatan mental dan DNA juara yang dimiliki klub ini. Setelah melewati periode transisi yang cukup panjang, sang iblis akhirnya kembali menunjukkan tajinya. Pada musim 2021-2022, Milan berhasil merebut gelar Serie A ke-19 mereka, sebuah sinyal bahwa raksasa ini telah terbangun dari tidurnya. Lantas, apa sih yang jadi inti dari identitas Milan? Di luar trofi dan kemenangan, ada simbol-simbol abadi yang mendefinisikan jiwa rossoneri. Setiap kisah epik kan butuh panggung yang megah. Dan panggung bagi para legenda Milan adalah salah satu stadion paling keramat dalam dunia sepak bola. Inilah kapasitas dari San Siro atau Stadio Giuseppe Meazza, markas besar AC Milan. Selama hampir 1 abad, katedral sepak bola ini udah jadi saksi bisu momen-momen paling bersejarah mereka. Sebuah benteng yang mereka bagi bersama rival sekota. Slide ini menunjukkan bentuk penghormatan tertinggi dari sebuah klub. Milan telah memensiunkan 2 nomor punggung. Nomor 6 milik kapten legendaris Franco Baresi, dan nomor 3 milik Paolo Maldini, sang simbol loyalitas. Ini adalah penghargaan untuk 2 ikon yang mendedikasikan seluruh karir mereka untuk seragam merah hitam. Dari pendiriannya yang penuh semangat, jatuh ke titik terendah, hingga bangkit menjadi raja Eropa berkali-kali, sejarah AC Milan itu adalah sebuah drama tentang ketangguhan. Kisah mereka adalah bukti bahwa setelah kegelapan, selalu ada fajar. Nah sekarang, dengan fondasi baru yang kokoh, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Akankah sang iblis siap untuk kembali menaklukkan Eropa?